Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perkenalkan nama saya adalah Pak Yafi. Hari ini kita akan belajar tentang papan gerak. Apa itu papan gerak? Papan gerak adalah singkatan dari Pancasila, ungkapan, dan gerak. Ya, Pancasila, ungkapan, dan gerak. Sebelum kita lanjutkan materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, mari kita lihat tujuan kita belajar pada hari ini. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah mengetahui perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan sila yang kedua sesuai dengan Pancasila yang benar. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan isi teks yang berisi cerita, penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjelaskan prosedur gerak melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, riang, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional. Materi yang pertama kita adalah tentang PKN. Coba anak-anak dilihat gambar yang ada di tengah ini. Gambar apa ini anak-anak? Benar, ini adalah gambar bintang. Kalau di dalam Pancasila, gambar atau simbol bintang itu sesuai dengan sila yang keberapa anak-anak? Pintar. Simbol atau lambang bintang itu sesuai dengan sila yang ke-1. Kemudian sikap apa yang sesuai dengan sila pertama? Ya, sebelum kita belajar tentang sikap sila yang pertama, anak-anak masih ingat apa bunyi sila yang pertama? Ayo. Pintar. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sikap apa yang sesuai dengan sila yang pertama? Ada sikap berdoa, kemudian beribadah. Kemudian untuk yang beragama Islam ada sholat, mengaji. Itu adalah pengalaman atau sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Kita lanjutkan materi PKN berikutnya. Nah, di gambar tengah ini ada gambar apa anak-anak? Pintar. Ini ada gambar rantai emas. Kalau rantai emas itu sesuai dengan sila yang keberapa? Ayo. Pintar. Sila yang kedua. Apa bunyi sila yang kedua? Pintar, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila yang kedua itu sikap apa anak-anak? Ya, di sini ada sopan santun. Anak-anak ketika berbicara dengan orang yang lebih tua harus dengan berbicara dengan yang sopan. Kemudian ketika bertamu, ketika datang ke rumah teman, anak-anak juga harus dengan yang sopan. Tidak boleh membuat keributan, tidak boleh membuat kegaduhan. Jadi kalau anak-anak bisa sopan dan santun, berarti anak-anak bisa mengamalkan sila yang kedua. Kemudian contoh selanjutnya yang sesuai dengan sikap yang kedua, sikap sila yang kedua, yaitu gemar membantu.
suka membantu, suka menolong. Itu adalah pengamalan sila yang kedua. Ketika ada temannya yang jatuh ketika naik sepeda, anak-anak membantunya. Ketika ada orang yang kurang mampu, anak-anak membantunya. Itu berarti anak-anak menjalankan pengamalan sila yang kedua. Jadi anak-anak harus suka membantu, kemudian ketika berteman dengan yang lainnya, anak-anak harus sopan dan santun. Kita lanjutkan. Sekarang adalah materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia kita akan belajar kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu apa, anak-anak? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak pendapat atau menolak ajakan teman. Ketika diajak main, ternyata anak-anak lagi sibuk bantu orang tua, maka anak-anak menolaknya. Tetapi ingat, ketika menolak harus dengan cara yang sopan. Ketika menolak harus dengan cara yang baik. Kemudian gimana contohnya? Nah, ini contohnya. Aku tidak mau aku tidak setuju. Misalkan diajak main nggak bisa. Aku tidak mau karena sedang membantu ibu mencuci piring. Kemudian contoh lagi ketika diajak bermain sama teman, ternyata bantu ayah mencuci mobil. Maka anak-anak tidak bisa ikut bermain. Maka anak-anak menolaknya dengan kata yang bagus, dengan kata yang baik. Maaf, aku tidak mau ikut bermain. Nanti dimarahin ayah karena masih membantu ayah mencuci mobil. Jadi anak-anak ketika menolak diajak teman, itu harus menggunakan kata yang baik, kata yang sopan. Kemudian selanjutnya yaitu materi PJOK, materi olahraga. Kita akan belajar tentang dua gerak. Yang pertama ada gerakan lokomotor. Kemudian yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Nah, anak masih ingat apa sih gerakan lokomotor itu? Pintar. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Kemudian apa gerakan lokomotor itu, anak-anak? Pintar. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah dari tempatnya. Kemudian contoh gerakan lokomotor itu apa, anak-anak? Ada contohnya, ada berlari, berenang, berjalan ke depan, berjalan ke samping. Itu termasuk gerakan lokomotor karena berpindah dari tempat awalnya. Karena berpindah dari tempatnya. Kemudian yang kedua, contoh gerakan non-lokomotor apa, anak-anak? Ada duduk, kemudian berdiri. Nah, seperti Pak Yafi ini duduk. Pak Yafi gerak duduk, tetapi tidak berpindah tempat ke sana, tidak berpindah tempat ke situ. Jadi Pak Yafi tetap di sini. Maka dinamakan dengan gerakan non-lokomotor seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, tadi kita sudah belajar tentang 3 materi. Yang pertama adalah materi PKN, yang kedua adalah materi bahasa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah materi PJOK atau olahraga. Di sini ada soal yang sudah dibuat sama Pak Yafi. Anak-anak bisa nyekennya di sini, soalnya di-scan pakai aplikasi scanner, atau anak-anak bisa menulis, mengetik di web sesuai dengan link yang sudah Pak Yafi share di sini. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Baik anak-anak, kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah beribadah merupakan contoh sila yang pertama. Kemudian membantu, gemar membantu itu termasuk contoh sila yang kedua. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penolakan
dengan kata yang baik dan sopan. Ketika diajak teman, kemudian anak-anak menolak, maka harus dengan yang baik dan sopan. Kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerakan lokomotor dan gerakan non-lokomotor. Nah, di sini ada pesan moral dari Pak Yafi untuk anak-anak semua. Jika kita mau mengajak teman, kita harus mengajak kepada kebaikan. Kemudian jika kita menolak ajakan teman, maka kita harus menolak dengan cara yang sopan. Jadilah anak-anak yang baik dan cerdas. Walaupun anak-anak belajarnya dari rumah, anak-anak harus tetap semangat karena belajar itu tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan usia. Jadi anak-anak harus semangat belajar walaupun di rumah. Sekian dari Pak Yafi, apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa paham semuanya, bisa mengamalkan sila Pancasila dan lain-lainnya. Pak Yafi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.